Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berinya saya di sini saya akan mempresentasikan sebuah produk, yaitu sebuah poster dan PPT. Jadi kali ini saya akan menggunakan PPT karena poster terlalu kecil tidak kelihatan, jadi saya memakai PPT. Jadi PPT saya itu berjudul salah saya poster, tapi bentuknya digital. Oh, poster ya. Bukan PPT, mohon maaf salah. Jadi yang berjudul Passive Income. Lanjut, mungkin Passive Income untuk kelas 12 nggak asing ya dengan Passive Income. Mungkin yang kelas 10 belum tahu, jadi bisa dengarkan biar tahu. Lanjut ke pertanyaan penting saya. Jadi pertanyaan penting saya adalah bagaimana cara memanfaatkan uang dalam tanda kutip passive income. Lanjut ke pertanyaan pertama, yaitu apa itu passive income? Jadi passive income itu adalah pendapatan yang diperoleh dari diri kita sendiri, tapi tanpa melibatkan diri kita itu bekerja. Jadi kita santai-santai, kita nongkrong, ngopi, mau ngapain, tetap dapat penghasilan tanpa kita bekerja. Lanjut ke pertanyaan kedua, apa saja jenis investasi properti? Maaf ini salah, harusnya investasi properti, jadi ini agak typo. Yang pertama properti residensial hunian. Nah, jadi properti ini adalah properti yang digunakan untuk tempat tinggal. Contohnya seperti kontrakan, kos, apartemen, dan lain-lain. Terus properti hospitality. Ini gak kalah sama yang properti residensial, cuman bedanya ini yang properti hospitality ini buat para pengunjung, para wisata, sama orang-orang turis, orang-orang asing yang mengunjungi Indonesia. Terus properti tanah. Nah, tanah ini juga termasuk salah satu properti ya, karena tanah juga bisa harga tahunnya itu bisa naik. Jadi mungkin itu bukan mungkin sih, jadi emang termasuk itu properti tanah. Lanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana ini kaitannya sama properti residensial ya? Jadi yang pertanyaan ketiga, bagaimana cara mendapatkan tempat strategis? Jadi misalnya kalian yang ingin membuat kontrakan, membuat kos, dan lain-lain. Jadi cara mendapatkan strategis itu yang pertama dan yang paling utama adalah aksesibilitas dan transportasi. Nah, ini dua-duanya saling terkait. Jadi kalau kalian ingin menyediakan kontrakan, rumah, dan lain-lain, kalian itu harus ada aksesibilitas dan transportasi. Dan pastikan kalau kalian ingin membuat kos-kosan itu dekat sama tempat kerja ya, kayak misalnya dekat perkantoran, dekat pokoknya intinya dekat tempat kerja. Yang kedua, keamanan juga ini paling penting ya. Misalnya kontrakan kalian atau kos-kosan kalian tingkat kejahatannya tinggi, banyak maling dan sebagainya, pasti orang-orang pasti gak mau ya, karena banyak masalah. Terus yang ketiga ada lingkungan. Nah, lingkungan juga gak kalah penting sama yang dari 2 poin tadi. Jadi lingkungan itu, misalnya kontrakan kalian lingkungannya asri, aman, ramah, tentrem, dan lain-lain, pasti itu juga mempengaruhi kontrakan dan kos-kosan kalian. Dan pertanyaan keempat yaitu bagaimana cara menarik perhatian penyewa? Ini kaitannya sama properti hospitality ya. Masalah itu buat turis, pengunjung, para wisatawan, dan lain-lain. Jadi kalian yang pertama harus mencari tahu harga pasar. Misalnya kalian punya kontrakan ya, kalian tuh misalnya kalian ingin buat kontrakan di daerah Sidoarjo, kalian tuh harus tahu caranya. Ini kontrakannya harganya berapa, kalian tahu di daerah sekitar situ harganya berapa. Jadi kalian itu jangan, misalnya kalian ini mau buat kontrakan di daerah Sidoarjo ya, rata-rata harga pasar itu harganya 1 jutaan lah. Tapi kalian itu menyewakan kontrakan itu lebih tinggi dari 1 juta itu. Mungkin itu nanti kontrakannya akan sepi, gak ada yang mau ditempatin kontrakannya. Terus yang kedua,
pastikan rumah layak dihuni. Nah ini juga harus ya, karena kalian itu sebelumnya ingin menyewakan, kalian itu harus mengecek kondisi properti rumah kalian, misalnya keran air, terus jendela rusak kah, pokoknya yang bermasalah-masalah itu harus diperbaiki biar agar menarik perhatian penyewa. Terus yang ketiga, iklankan di media sosial. Jadi kalian itu harus mengiklankan di media sosial ya, agar daya cangkok kalian itu luas. Misalnya minta teman tolong kalian yang followersnya banyak, minta tolong disebarkan biar terkenal kos-kosannya tak, yang kontrakannya tak. Terus lanjut ke pertanyaan kelima. Ini kaitannya sama properti tanah. Berapa harga tanah 1 meter persegi? Nah, harga tanah di Indonesia itu sangat bervariasi ya, tergantung. Jadi semakin kalian jauh dari ibu kota, maka semakin turun harganya. Misal saya itu kemarin ngecek di sebuah di web lah, pokoknya itu di Jakarta harga 1 meter tanah 1 meter persegi itu harganya bisa sampai 10 jutaan. Terus saya juga mencari-cari di daerah Bogor, daerah saya itu harganya 6 jutaan. Harganya 6 jutaan. Terus ini juga harganya juga gak masuk akal sih. Ini di desa Pandeglang, itu kotanya itu di provinsi Banten. Harganya itu 1 meter persegi tanah 300.000. Itu saya juga masih agak bingung sih. 300.000 kok murah banget. Pokoknya kalau kalian ingin mencari harga tanah itu tergantung desa. Semakin kalian ke pelosok, semakin murah tanahnya. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6 adalah berapa harga rata-rata sewa hunian selama 1 bulan? Ini kaitannya sama properti hospitality. Jadi harga sewa hunian itu bermacam-macam, tergantung juga. Yang ini tergantung sama daerah perkotaan sama pedesaan. Kalau kalian nyari daerah perkotaan itu harganya semakin mahal. Tapi kalau kalian nyari harga pedesaan itu semakin turun harganya. Saya itu kemarin nyari di daerah Sidoarjo itu ya. Saya lihat harga kos-kosan itu cuma 300 sampai 1 juta. Murah pokoknya kalau kos-kosan. Soalnya cuma 1 kamar. Nah, terus yang kedua ada kontrakan ini biasanya rata-rata 1 jutaan. Di daerah Sidoarjo juga 1 jutaan. Saya cari-cari di daerah Sidoarjo, dekat-dekat lah Sidoarjo. Terus habis itu apartemen. Nah ini juga pasti lebih mahal. Soalnya kan apartemen itu kayak tempatnya itu kayak di hotel-hotel, kayak di mall itu pasti lebih mahal dari kontrakan sama kos-kosan. Mungkin harganya bisa 2 jutaan, 1 jutaan, mungkin 1 jutaan itu apartemennya yang jelek-jelek mungkin, yang makanya murah. Jadi lanjut ke pertanyaan di saya, berapa harga kenaikan tanah per tahun? Ini saya cari-cari di web juga, saya cari-cari informasi. Ternyata harga kenaikan tanah itu 5-25%, tapi itu secara keseluruhan di seluruh Indonesia 5-25%. Tapi di Jabodetabek itu mencapai, ini dilansir dari Republika, jadi daerah di Jabodetabek itu hanya 19%. Terus di daerah pelosok-pelosok kenaikan tanah itu semakin turun jadi 5%. Itu juga tergantung sama dari kalian memilih tanah. Kalau kalian semakin pelosok semakin murah ya. Pokoknya harga kenaikan tanahnya itu semakin berkurang. Terus lanjut ke pertanyaan ke-8. Apa resiko menabung di bank? Jadi saya membuat pertanyaan ini juga karena di bank juga kita bisa menghasilkan uang ya, walaupun bunganya kecil tapi bisa bertambah. Tapi juga ada risikonya. Yang pertama biaya admin. Jadi di bank itu kalau kalian naruh bank uang itu pasti kena biaya admin. Kalian ambil terus per bulan itu ada biaya admin, misalnya 5.000. Kalau kalian ngambil 100.000 dikurangi 5.000 itu biaya admin. Terus suku bunga rendah. Nah, di bank itu pasti suku bunganya rendah, paling 1%, 2% itu per tahun. Paling kalau kalian punya duit 100.000 di bank, paling naik berapa perak, kalau enggak berapa ribuan gitu, 1.000 kalau enggak 2.000 mungkin. Nah terus risiko inflasi. Nah di bank kalau kalian menabung di bank misalnya kalian menabung 10 juta, kalian tuh pasti kena risiko inflasi.
misalnya nih ya, kalian punya duit 10.000, kalian beli roti tahun ini 10.000 itu dapat 5, terus tahun berikutnya kalian beli roti 10.000 punya cuma dapat 4, itu inflasi. Pokoknya inflasi itu penurunan harga mata uang, itu inflasi. Terus juga selain ada resikonya juga ada manfaatnya. Lanjut ke jadi pertanyaan 9, apa manfaat tabungan di bank? Apa manfaat menabung di bank? Jadi kalian juga menabung di bank ada manfaatnya, keamanan kalian terjaga. Jadi kalian itu kalau mencari bank itu yang banknya itu udah terkenal ya, sama udah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Pasti kelas 10 sama kelas 11 pasti sudah pernah belajar sama Ustadz Yafi sendiri. Terus ada bunga tabungan. Di beberapa bank juga menawarkan tabungannya ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalian bisa menabung juga di bank, di apa? Ya di bank pokoknya. Terus mudah transaksi. Nah ini juga kalian kalau menabung di bank itu pasti mudah transaksinya. Kalau kalian itu punya aplikasi bank, kalau kalian mau transfer ke ibu di rumah, terus transfer di ICM, itu pasti mudah karena kalian itu punya aplikasinya ya. Tapi masih kena biaya admin. Terus yang ke-10 pertanyaan terakhir adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran uang. Nah ini juga gak kalah penting dari 9 pertanyaan ini ya. Jadi kalau kalian jajan setiap hari di MJN, kalian kebutuhan pokok, kebutuhan lain itu dicatat biar kalian tahu kok tiba-tiba uang saya cepat habis ya. Kenapa? Jadi kalian itu punya catatan. Kalian itu nggak perlu bisa diubah lah pola jajannya, bisa diubah. Nah itu manfaat mencatat pemasukan dan pengeluaran uang. Jadi kesimpulannya ada banyak ya cara memanfaatkan uang, tapi dengan cara passive income. Kalian bisa membeli properti tanah, membuat kontrakan, terus membuat kos-kosan, apartemen, dan lain-lain, ada banyak. Sekian presentasi dari mohon maaf, mungkin ada pertanyaan yang bisa ditanyakan. Cukup kan? Saat kamu mempunyai properti, tapi properti tersebut itu ada di daerah pelosok. Bagaimana cara kamu bisa menarik penyewa tersebut, walaupun di daerah pelosok, bukan di daerah perkotaan? Jadi cara saya menarik perhatian kalau saya membuat kontrakan misalnya di pelosok, daerah pelosok gitu ya. Ya itu mungkin agak sulit sih. Soalnya kan daerah pelosok udah gak terkenal, terus harga minatnya rendah kalau nggak turun. Jadi usahain kalau nyari itu ya sekiranya jangan terlalu pelosok, agak ke tengah dikit gitu. Jadi jangan terlalu pelosok. Mungkin ada apa? Kalau di daerah pelosok tersebut kamu kan harganya murah, itu sebenarnya kan bisa dimanfaatkan. Kamu di tanahnya tersebut, dijadikan sepertengahnya itu digunakan untuk pariwisata, di mana itu bisa menarik para penyewa tersebut. Nah seperti di desa-desa yang di mana desa tersebut itu desanya kayaknya itu kosong, terus gak ada apa-apa, bukan perkotaan, dan akhirnya kan mereka butuh pendapatan ekonominya. Sebagai solusinya, kamu kan sebagai siswa kan harusnya memiliki kreativitas sendiri, yaitu dengan cara kita bikin desa yang harganya murah bisa menjadi mahal karena aktivitas pariwisata tersebut. Jadi mungkin yang pertama dari cara saya itu, yang pertama dari paling penting itu mencari relasi dulu ya. Jadi mencari relasi itu juga termasuk aspek paling penting. Karena ya relasi itu sangat dibutuhkan ya. Mungkin kalian itu mencari relasi yang paling mudah itu pas saat kuliah ya. Itu kalian paling mudah mencari relasi karena itu kalau kalian kuliah itu mencakup banyak sekali orang ya. Itu yang pertama saya gunakan caranya. Terus habis itu juga kalian itu minta bantuan ke relasi kalian itu untuk menyebarkan di media sosial juga ya. Di medsos, di media sosial gitu. Dan itu caranya.
Mungkin ada lagi. Nah, ini emas itu termasuk ini enggak? Apa investasi paling tinggi enggak? Oh, Emas. Mas. Kan di sisi lain dia tambah kecil juga mendapat penghasilan. Ini kenaikan harga utama ya. Kalau saya itu pernah dengar dari Ustaz Yafi ya, kalau Mas itu enggak termasuk Mas Bintang. Karena saya lupa itu, kenapa ya? Saya juga lupa. Kalau nggak salah Ustaz Yafi itu pernah ngomong, Mas itu bukan termasuk, tapi termasuk properti. Ya. Mungkin nanti Ustaz Yafi bisa menjelaskan mungkin apa saya salah dengar kan? Mungkin saya pernah mendengarkan, jadi mohon maaf. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi dari kelas 10. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila saya banyak salah kata, salah kosakata. Kita di sini masih sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu. Jadi mohon maaf disalahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.